kita tidak sadar makan terus manisan. Iya. Pankreas terbebani lagi, kemudian ya insulin yang dia produksi itu sama sekali tidak cukup untuk menangani gula itu. 3 menit ini kita memberikan stimuli kepada pankreas nih. Sudut pandang medis merupakan kurangnya atau menurunnya fungsi pankreas. Ini yang menyebabkan diabetes. Pankreas ini kelenjar yang menciptakan insulin untuk menangani gula. Jadi gula yang kita makan itu ditangani oleh insulin, dicerna, di apa. Kalau ini tidak bekerja optimal, insulin yang keluar tidak sesuai dengan gula yang masuk, maka terjadilah diabetes. Tetapi dari sudut pandang meditasi, yoga secara keseluruhan, diabetes ini terjadi, dysfunction atau menurunnya fungsi pankreas itu terjadi kalau kita tidak memperhatikan tubuh kita secara keseluruhan. Misalnya kita hanya memperhatikan fisik saja, padahal kepribadian manusia itu terdiri dari sekian banyak lapisan kesadaran. Ada mekanisme tubuh yang canggih sekali, luar biasa. Kalau seseorang cukup sadar dengan badannya, dia menyadari fungsi badan. Begitu pankreas mulai menurun fungsinya, produksi insulin berkurang, kita makan sesuatu yang manis sekali, itu akan terjadi penolakan. Mulut kita akan terasa pahit gitu, nggak enak gitu. Tapi biasanya kita tidak, jauh sebelum itu kita malah merasa tidak enak kalau makan sesuatu yang manis. Tapi biasanya kita tidak sadar. Kita tidak sadar makan terus manisan. Iya. Pankreas terbebani lagi, kemudian ya insulin yang dia produksi itu sama sekali tidak cukup untuk menangani gula itu. Maka masuk ke masalah diabetes. Iya, sekarang ini kita sangat-sangat memperhatikan lapisan kesadaran fisik. Jadi kalau orang sakit tuh dari sudut pandang medis juga simptom-simptom pada fisik ini yang dipelajari. Gejala-gejala dari situ baru diberikan obat, diberikan terapi. Padahal menurut saya, menurut meditasi ya, manusia ini kan bukan cuma fisik. Manusia juga memiliki emosi, memiliki pikiran, memiliki intelektualitas ya, dan sekian banyak lagi faktor-faktor di luar diri, sosial, ekonomi, politik, apa yang terjadi di luar itu mempengaruhi kita. Sekarang terapi-terapi yang diberikan di barat juga kadang-kadang cuma memperhatikan 1-2 lapisan kesadaran. Misalnya ada terapi yang berkaitan dengan makanan. Yang dibicarakan makanan melulu ya, harus diet, harus begini, bagus. Tapi itu cuma menyentuh satu aspek, fisik. Karena fisik ini yang berkaitan langsung dengan makanan. Kemudian ada terapi-terapi yang bicara soal musik saja. Musik juga bagus, tapi dia berkaitan hanya dengan emosi. Itu sebab selama beberapa minggu ini kita memberikan latihan, kalau diperhatikan juga oleh pemirsa di rumah, ada unsur musik, ada unsur latihan, gerakan yang berkaitan dengan fisik, musik berkaitan dengan emosi. Kemudian penjelasan saya, ini juga bagian dari terapi ini. Bagian dari terapi, jadi seseorang itu harus yakin bahwa dia bisa memberdayakan dirinya. Ini penting sekali. Kalau dia sudah tidak yakin, oh saya sakit, saya harus minum obat. Kalau kita mau bantu bagaimanapun nggak bisa. Dia harus yakin bahwa dia bisa memberdayakan diri. Ada gerakan-gerakan yang sederhana sekali. Ini latihannya dari yoga, dari tradisi yoga, Paschimottanasana. Nah, kita duduk santai begini, kemudian kita meluruskan kaki, dan kita mulai dengan mengangkat tangan. Coba silakan, ya. Ya, ini sambil tarik napas nih. Ya. Begitu kita sampai paralel dengan pundak, tadi diperhatikan posisi telapak tangannya berubah ya. Nah sekarang membungkukkan badan ke depan,
Kalau bisa, kepala atau dahi itu menyentuh lutut. Nah, kalau belum bisa, sesampainya saja. Ya. Nah, ini seperti begini. Seperti begini juga sudah cukup. Ya. Dan kita mempertahankan, kalau bisa minimal 20 detik. Sampai 3 menit. Jadi kurang lebih aja, antara 20 sampai 3 menit. Ini kita memberikan stimuli kepada pankreas nih. Ya. Dan lama-lama, kalau bisa semakin menundukkan badan, jadi kepala itu lebih jatuh ke depan ya. Gitu. Ya. Makin lama kalau bisa sampai posisi begini bagus sekali. Stimuli kepada pankreas itu optimal sekali. Kita mempertahankan selama 20 detik sampai 3 menit. Jangan tahan napas dan jangan diulangi. Pengulangan tidak akan berguna. Justru mempertahankan postur ini yang penting. Kemudian kalau mau kembali, tarik napas pelan-pelan. Badan dan tangan diangkat. Badan, tangan diangkat. Tarik napas pelan-pelan. Kemudian sambil buang napas, tangan diturunkan ke bawah. Duduk santai. Nah, cara duduk santainya itu posisi tangannya agak salah sedikit, ya bisa diperbaiki. Ini cara duduk santai nih. Cara duduk begini juga memberikan stimuli kepada pankreas. Iya. Duduk santai, ada kaitannya dengan syaraf-syaraf tertentu di otak. Nah, kita memberikan stimuli kepada syaraf-syaraf itu. Lalu kita berbaring, rileks. Ini yang kita sebut postur mayat atau shavasana dalam bahasa yoga. Telapak tangan terbuka, memiring sedikit, dan jarak antara kedua kaki itu kurang lebih sama seperti jarak antara kedua pundak. Iya. Jadi nggak tegang di sekitar betis atau paha, rileks sekali. Ini postur yang paling common, paling umum, dan paling penting. Dan kita berdialog dengan badan. Dalam hati kita betul-betul berdialog, kakiku santai, rileks ya. Kita bicara dengan badan. Itu suggestion atau neuro language sekarang dalam bahasa medis ya. Iya, iya. Tetapi yang penting itu untuk kita pahami bahwa setiap organ dalam tubuh itu memiliki intelijensia sendiri. Jadi badan kita ini bukan satu kehidupan, tapi satu gugusan kehidupan, group of life ya. Iya, iya, iya. Jadi kita bicara dengan setiap anggota tubuh dari kaki, kemudian betis, lutut, paha, kaki kanan, perut, dada, kemudian pundak, lengan, tangan, rileks, santai. Kemudian kembali ke posisi duduknya, ini juga kita pernah tunjukkan dulu, memiring sedikit, perhatikan. Ini akan memberikan relaksasi, jadi tidak ada beban kepada jantung. Jantung kita tetap dalam keadaan rileks, duduk santai, pelan-pelan, rileks. Kalau tidak terbiasa, duduk biasa juga. Boleh bersandar, tapi dalam latihan ini kalau bersandar ya dia harus geser ke depan lagi waktu latihannya, karena tapi sebetulnya nggak jadi masalah. Baru setelah berapa saat kita buka mata.